Oke, untuk sesi talk show kali ini akan dipimpin oleh kakak kita, Kak Evin. Boleh kita kasih sambutan buat Kak Evin. Terima kasih Niko. Halo teman-teman semua. Hai peserta. Ini habis makan siang. Biasanya habis makan siang asiknya ngapain? Tidur emang enak ya habis makan siang. Tapi ingat teman-teman, kita habis PA tentang jerih, payah, lelah gitu ya. Jadi hari ini kalian akan berjuang juga melawan kantuk. Oke? Jadi nanti kalau ada temennya yang kalian mulai bergumul dengan ngantuk, ya cobalah ya, usahakan supaya dia nggak ngantuk. Tapi tenang aja, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang pasti nggak akan bikin kalian ngantuk. Nah karena itu sebelum mulai, kita mau coba main game, oke? Ini simpel banget gamenya. Cukup dengerin instruksinya Kak Evin. Kalau Kak Evin bilang hai, kalian tepuk tangannya 1 kali. Oke, ya. Kalau halo, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau annyeonghaseyo, pulang ya nggak usah. Oke, hai 1 kali, halo 2 kali. Siap? Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, halo, halo. Hai, halo. Halo, hai, halo, hai. Halo, halo Bandung. Yeay, oke. Kak Evin punya pantun nih buat kalian. Cakep. Ntar yang mau balas boleh ya? Oke. Jalan-jalan ke Sukabumi. Asik. Jangan lupa mampir Kinasi. Halo mahasiswa-mahasiswi. Udah siap ikut sesi? Cakep. Kenapa cakep sih? Jawabnya kenapa cakep? Siap Kak? Oke, kalau siap, coba kita tes dulu. Kalau siap tuh artinya secara mental, hati, pikiran, semuanya udah ada di ruangan ini. Jadi kita mau belajar fokus. Kita coba main sekali ini penjumlahan. Nah ini gampang ya. Pasti gak bisa ya. Kalau ada yang belum bisa penjumlahan, tolong hubungi Kak Evin. Kenapa? Ntar Kak Evin ajarin ya. Oke. Coba kita tes. 3 tambah 3. 5 tambah 7. 11 tambah 3. 4 tambah 6. 2 tambah 5. 1 tambah 1. Salah. 1 tambah 1, aku sayang kamu. Ah, gitu aja gak bisa, gimana sih? Kok gue malu sendiri ya di depan ya? Malu sendiri jadinya. Oke teman-teman. Enggak, udah. Maaf, gombalannya Kak Evin eksklusif sekarang. Sorry ya. Oke, nah jadi siang hari ini tuh sayang banget kalau kamu gak dimiliki sama dia. Ya, sayang banget. Dan sayang yang lain adalah sayang banget kalau dalam kesempatan kali ini kita tidak, mungkin kalau ada sesuatu yang menggelisahkan atau mungkin bikin teman-teman penasaran, ini adalah kesempatan kita sama-sama ngobrol, diskusi. Kita akan ngomongin terkait generasi zaman ini, bagaimana sih memuridkan di generasi saat ini, yaitu generasi kalian gitu ya. Nah jadi kita mau dengar juga nanti dari teman-teman bagaimana sih pendapat kalian atau pertanyaan-pertanyaan kalian. Dari panitia memang udah ada link pertanyaan kalau mungkin yang masih agak malu-malu. Tapi kalau nanti mau tanya langsung setelah penjabaran atau sharing dari narasumber kita, sangat dipersilahkan, oke? Dan memang fokus tema kita adalah mengenai melayani di generasi saat ini. Jadi mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di link slide-nya, mungkin kalau ada beberapa tidak dibahas, mungkin kami fokus dulu ke temanya. Tapi kalau teman-teman mau lebih lanjut ngobrol, itu boleh banget. Boleh ngobrol ke 2 kakak yang nanti akan jadi narasumber kita. Ataupun di buku acara, itu ada tabel di agak halaman belakang-belakang, itu ada kontak beberapa orang yang bisa teman-teman hubungi untuk misalnya menanyakan atau berdiskusi lebih lanjut. Nah di situ ada nomor Kak Evin. Kak Evin cuma menerima ajakan makan siang dan makan malam. Oh enggak. Kak Evin juga terbuka kalau misalnya teman-teman mau tanya ya. Oke, nah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita sambut pembicara kita. Yang pertama ini teman-teman adalah staf mahasiswa Perkantas dan dia sudah melayani sejak
tahun 1993. Siapa yang belum lahir di tahun itu? Berasa tua ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi kita sambut pembicara kita ada Kak Flaviana Tagung atau biasa dipanggil Kak Vivi. Ya, Kak Vivi ini melayani sehari-harinya sebagai staf mahasiswa, teman-teman. Jadi di Perkantas itu ada divisi siswa, divisi mahasiswa, divisi alumni. Nah, Kak Vivi yang secara fokus melayani di bidang mahasiswa. Oke, yang berikutnya, untuk teman-teman hari ini spesial kita datengin. Ini kakak tampan kita. Jadi ini spesial banget buat talk show hari ini, yaitu staf siswa dari Perkantas. Ya, kalau teman-teman mau gabung sama fans clubnya, silakan hubungi manusia-manusia ini ya. Oke. Beliau melayani sejak tahun 2006. Kalian ngapain 2006? Hah? TK, oke TK. Ya masih agak lebih muda lah ya berarti. Oke, kalau gitu kita sambut Bang Riko Sijaila. Baik. Dan untuk membuka talk show kita hari ini, tadi udah Kak Kevin buka padahal ya, udah gak apa-apa. Kita mau juga membuka dalam doa yang akan dipimpin oleh Bang Riko. Baru nyampe suruh doa. Oke, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Tuhan, thank you untuk kesempatan kami boleh menikmati pesta rohani selama beberapa waktu di Kinasi ini Tuhan. Makasih untuk beberapa insight dan pewahyuan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan kami rindu Tuhan pada saat ini kami boleh mengimplementasikan apa yang sudah kami sama-sama renungkan di dalam pelayanan kami, khususnya bagi generasi yang saat ini menjadi objek dari pelayanan kami. Tuhan kiranya berkati percakapan kami, kiranya Roh Kudus boleh meneguhkan bagian-bagian firman yang telah kami nikmati, dan kiranya Tuhan juga meneguhkan apa yang menjadi action plan dari pelayanan kami, khususnya bagi generasi saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, thank you. Oke, hari ini kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana menjadi saksi bagi generasi ini. Bagaimana memuridkan generasi yang tengah kita layani saat ini. Oke, ya perkenalan singkat ya, saya alumni Fakultas Hukum UKI, saya bersyukur di kampus saya bertobat, saya dimuridkan, mengalami perubahan hidup, bahkan juga belajar nilai-nilai bagaimana menjadi berkat bagi sesama di kampus begitu ya. Sampai saya pun juga melihat generasi datang silih berganti, lalu saya belajar untuk memuridkan mereka, menikmati bagaimana berbagi hidup, belajar juga dari kehidupan orang lain, dan sampai hari ini saya terus memuridkan. Ya di situ saya boleh dapat panggilan untuk melayani Tuhan di Perkantas, secara khusus dapat panggilan untuk melayani siswa, begitu ya. Oke, itu perkenalan singkat, itu profil singkat saya dengan nomor kontak. Oke, jadi kalau kamu ngomongin Gen Z begitu ya, boomers next atau millennials atau generasi alpha, itu seperti kayak nggak ada habis-habisnya teman-teman. Apalagi kalau kita dengar di media sosial orang seringkali punya stereotype yang negatif begitu ya. Ini kaum yang manja, sukanya healing begitu ya. Kaum rebahan, dikit-dikit pakai koyo, capek begitu ya. Itu generasi yang kamu layani saat ini. Bahkan kamu juga termasuk ya, Gen Z begitu. Ya kadang-kadang punya label, ini anak Jaksel lah, anak Depok lah, atau anak Bekasi, Tangerang juga gak mau kalah begitu ya. Dan mungkin kita seringkali melihat stereotip itu adalah stereotip yang kadang-kadang ada benar juga ya. Dikatakan kamu sering healing, ya nyatanya generasi Gen Z adalah generasi yang seringkali self pity, gampang depresi, betul gak? Ya. Itu ngomongin kamu begitu ya, dan itu juga bicara tentang teman-teman mahasiswa atau siswa yang saat ini juga menjadi bagian dari Gen Z begitu ya. Dan kadang-kadang orang tua juga nggak nyambung ngomongnya sama kita. Ya kata mama, gitu aja ngeluh, manja banget, dulu mama muda nggak kayak begitu. Ya. Atau papa mengatakan, alah
gitu aja ngerasa terbeban. Dulu papa lebih berat, ke sekolah mesti mendaki gunung, menyeberangi samudera begitu. Udah kayak Dora begitu ya. Ya, mendaki gunung, menyeberangi samudera begitu ya. Udah kayak perjalanan cinta kita teman-teman ya. Ya. Oke, ini kayaknya senang kalau LSD teman-teman ya. Oke, balik lagi ke pembahasan Gen Z teman-teman. Jadi setelah Gen Z ya teman-teman kita melihat bahwa setelah generasi X, generasi Y ya itu muncul Gen Z. Kenapa disebut Gen Z? Ya gampang aja teman-teman ya. Karena lahir setelah generasi X, boomers atau boomers di atasnya ya, generasi X, generasi Y. Ya, nanti mengikuti abjad begitu. Habis Z adalah generasi alfa, beta dan seterusnya begitu. Jadi karakteristiknya kayak apa? Ya kita akan coba lihat sedikit aja teman-teman. Ya, generasi yang lahir tahun 95 sampai tahun 2010 begitu itu termasuk sebagai generasi Z atau Gen Z. Ya, jadi ini adalah generasi yang saat ini hidup ya, dan kalau bicara tentang bonus demografi ya nanti tahun 4048 penduduk Indonesia bahkan penduduk dunia itu akan didominasi oleh generasi Z saat ini ya. Jadi ciri-cirinya apa aja? Yuk kita lihat cepat aja teman-teman. Terus kita lihat melek teknologi teman-teman ya. Jadi mereka ini adalah lahir di era teknologi. Ya mereka disebut sebagai generasi internet. Ya, I generation. Mereka suka berkomunikasi bahkan di dunia maya. Jadi waktu Covid kemarin mungkin kamu merasa awal-awal ya udah nggak masalah. Ya daripada kita harus bangun 1 apa 2 jam sebelum kuliah begitu ya, lebih baik di rumah aja teman-teman. 5 menit sebelum kelas kamu masih bisa sikat gigi, cuci muka, lalu kelas dimulai begitu ya. Di awal-awal mungkin kamu merasa oke, kenapa? Karena kamu terbiasa dengan dunia maya. Demikian juga generasi yang kamu sedang layani teman-teman. Dan ini berkembang dengan pesat teman-teman ya. Teknologi, media sosial, aplikasi, mau pesan makan, mau pergi kemana aja. Generasi ini adalah generasi yang melek dengan teknologi teman-teman. Suka berkomunikasi apalagi dengan dunia maya. Ya, dan mereka ini suka mengumbar privacy teman-teman. Ya saya masih ingat saya memimpin beberapa TPS ya dalam kelompok kecil ya. Memang sih kalau mimpin kelompok kecil itu kalau PKK-nya tidak otentik, tidak terbuka, jangan harap kamu akan terbuka begitu ya. Jadi saya akan cerita tuh permasalahan saya dalam pelayanan, dalam relasi dengan mungkin ya ada porsi-porsi yang mereka juga boleh tahu. Relasi dengan istri, relasi dengan keluarga, atau bahkan pergumulan-pergumulan saya di dalam pikiran, sisi-sisi gelap saya. Itu menjadi bagian dari diri mereka. Dan itu menjadi pintu masuk teman-teman. Untuk mereka menceritakan semua kebobrokan mereka, kegagalan mereka, kejatuhan mereka. Nah saya pikir-pikir iya ya, kalau saya memuridkan generasi sepantaran saya atau di atas saya, mungkin sulit untuk mereka bisa mengumbar privacy. Coba kamu lihat aja teman-teman, isi atau konten dari IG dari generasi saat ini teman-teman. Melalui berbagai platform media sosial yang bisa diakses oleh kamu begitu ya. Kamu bisa melihat apa yang mereka sedang katakan kepada dunia. Tentang kegiatan mereka, hobi mereka, apa yang mereka sedang lakukan, lagi gandrung begitu dan sebagainya. Ya, di satu sisi ini adalah sisi yang positif karena itu membuat mereka bisa otentik apa adanya, tapi bisa berbahaya ya karena bisa dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang melihat apa yang mereka lakukan di dunia maya. Next, yang kedua kita juga melihat mereka ini sangat kreatif, mereka mandiri, mereka punya ambisi. Coba kalau tanya papa mama, dulu papa mama waktu seumuran saya mau jadi apa? Biasanya yang umum jawabannya apa? Mau jadi dokter, apa lagi? Pilot, apalagi PNS ya mungkin ya. Jadi insinyur begitu ya. Tapi anak-anak sekarang coba ditanya, kamu mau jadi apa? YouTuber,
mau jadi content creator, mau jadi podcaster, vlogger dan sebagainya. Bahkan mereka itu sudah bercita-cita, saya mau bikin startup nanti kalau udah lulus begitu ya. Dan ini generasi kamu saat ini teman-teman, ya, mereka sangat mandiri dan sebagainya. Next, ya, kita coba cepat aja. Mereka sangat toleran, sangat peduli, terbuka dengan banyak perbedaan. Apa itu? Ya, agama, suku. Ya, generasi-generasi sekarang itu suka lagu yang Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Ya, pokoknya mereka menerima segala perbedaan yang ada begitu. Sehingga mungkin nilai-nilai solid dari Injil itu gampang sekali mereka kompromikan atas nama cinta. Ya, jadi teman-teman ini ciri-ciri. Oke, kamu sudah tahu. Jadi saya cuma review aja sedikit. Next kita lihat yang keempat teman-teman. Mereka juga care. Mereka senang sekali berekspresi. Mereka suka untuk bereksplorasi. Jadi ini adalah orang-orang yang disebut sebagai undefined ID. Ya, jadi mereka suka berekspresi untuk menemukan jati diri. Ya, misalnya Citayam Fashion Week, ya, itu remaja semua teman-teman. Itu Gen Z semua teman-teman. Gaya busana, gaya mereka berjalan di atas zebra cross seperti kayak di catwalk begitu ya. Itu kebebasan untuk berekspresi teman-teman. Ya, ada yang suka mengumbar hobi, ya, olahraga, dan itu semuanya diabadikan lewat apa teman-teman? TikTok, ya, YouTube, IG dan sebagainya. Nah, lalu kita coba review teman-teman. Apa sih yang menjadi kelebihan atau kekurangan dari generasi ini teman-teman? Ya. Nih sambil kamu juga coba identifikasi ya, apa betul kamu juga mengalami ini teman-teman. Yang pertama mereka itu punya intelektual yang baik ya, sudah pasti teman-teman. Mereka itu dikenal cerdas, taktis, mereka tahu banyak hal, mereka baca banyak hal ya, karena dunia terbentang di depan mereka teman-teman. Yang kedua mereka terbuka terhadap segala sesuatu, lebih terbuka terhadap banyak hal. Banyak ajaran, filsafat, nilai-nilai yang dunia ajarkan begitu ya. Sehingga kita heran, kok kamu orang Kristen tetapi kok kamu percaya ya akan Feng Shui, Hong Shui, atau mungkin juga nilai-nilai yang dunia bisnis ajarkan kepada kamu begitu ya. Karena mereka terbuka ya, lalu punya akses untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Ya, saya punya anak, punya keponakan ya, adik saya punya anak begitu. Dia usia hampir 2 tahun baru bisa ngomong lancar. Kenapa? Karena mamanya kasih gadget, kasih HP. Jadi dia itu bisa, orang tuanya bangga begitu ya. Dia bisa buka YouTube sendiri, dia bisa buka FB. Memang yang tidak bisa dia lakukan mungkin buka Google dan sebagainya ya. ChatGPT apalagi teman-teman. Tapi ini generasi yang di hadapan mereka itu informasi bisa diakses kapan saja. Ya, lalu mereka punya motivasi yang tinggi. Ya, mereka itu terhadap sesuatu, mereka punya tujuan. Ya, dan memang kadang-kadang tujuan itu lebih banyak kepada egosentris diri mereka sendiri. Pride, mungkin bagaimana mengaktualisasi diri, mendapatkan pujian dan sebagainya teman-teman. Pokoknya motivasinya tinggi. Jadi ikut pemuridan, ikut persekutuan di kampus buat apa? Mereka punya motivasi yang bisa membuat mereka bisa tetap setia teman-teman. Makanya orang-orang seperti ini kalau mereka dapat visi, ya, kenapa harus melayani di kampus? Kenapa mesti melayani generasi di bawah? Kenapa mesti dampingi siswa begitu ya? Mereka akan militan habis-habisan. Dan saya selama beberapa belas tahun melayani di kampus, melayani di sekolah, melayani di pelayanan siswa, saya melihat iya ya, ini TPS mahasiswa, kenapa mereka mau mati-matian kunjungan ke sekolah? Kenapa mereka mau bayar harga memuridkan? Kenapa orang mau jadi pengurus? Di saat studi itu SKS-nya makin berat, tuntutannya makin tinggi. Karena motivasi yang tinggi. Dan kebanyakan kalau sudah mengalami kelahiran baru, karena
mereka itu tahu akan visi dan panggilan hidup. Dan bisa mengaitkannya dengan kehidupan mereka. Dan yang terakhir, mereka multitasking. Bisa lakukan banyak hal teman-teman. Ya jadi jangan heran kalau kamu melihat ada anak kelompok kecilmu yang kamu sedang siapkan menjadi pemimpin kelompok kecil berikutnya. Tapi juga aktif di gereja, anggota BEM di kampus. Atau mungkin juga baru aja jadian dengan seorang lawan jenisnya begitu ya. Mereka bisa melakukan banyak hal, multitasking. Berbeda dengan saya atau mungkin juga generasi di atasnya begitu ya. Nah ini semua yang positif. Tapi mereka juga bukan orang yang sempurna. Ya, Gen Z ini tentu juga punya beberapa kekurangan yang kadang-kadang dibenci oleh generasi yang lain di atasnya. Misalnya mereka itu individualis, egosentris. Ya. Mereka itu lebih banyak hidup berpusat pada diri sendiri. Ya, mereka itu kadang-kadang ekstrimnya dua. Mereka itu gampang arogan. Ya, mereka menganggap orang yang lebih tua itu nggak boleh ikut campur. It's my life. Ya, ini hidupku. Ya, tapi yang kedua, ekstrim yang kedua adalah apa? Mereka minder. Ya, mereka FOMO. Apa itu FOMO? Itu nggak terhindarkan teman-teman. Apalagi ketika anak-anak ini hidup di tsunami informasi yang begitu banyak. Mereka akan membanding-bandingkan dengan diri sendiri. Mereka melihat di internet, di media sosial, disuguhi berbagai informasi. Apa yang sedang tren. Mereka bisa kuper. Mereka bisa dicap nggak gaul. Mereka cemas kalau mereka tidak mencoba apa yang mereka lihat begitu. Ya, jadi ini beberapa kelemahan. Yang kedua, kurang fokus. Ya, mereka itu susah bisa konsentrasi. Kenapa? Multitasking. Mereka bisa melakukan banyak hal, tetapi nggak dalam. Mereka bisa mengerti sesuatu, tapi nggak sampai akarnya. Jadi ketika mereka harus mengambil langkah, bertemu dengan kesulitan, mereka mundur, nggak kuat. Nah itu ciri khas dari generasi yang dilayani. Ya, lalu mereka menyukai hal-hal yang instan, ya, dan memang segala sesuatu bisa dicapai, diakses dengan hanya satu jari. Kamu lapar, tinggal tekan GoFood. Kamu mau pergi ke tempat yang jauh, tinggal Gojek atau apa, nggak perlu nyari. Orang yang nyari kamu dan sebagainya. Di tengah informasi yang banyak, kita lebih suka hal yang cepat. Jadi nunggu 5 menit, 10 menit itu udah terlalu lama buat anak sekarang. Mereka gak suka proses. Nah nanti kita bisa diskusi ya. Lalu yang terakhir, emosinya apa teman-teman? Labil. Ya, mereka ini seringkali disebut ababil, ya, ABG labil. Ya. Hari ini ikut kelompok kecil, besok absen. Ya, besoknya lagi ya mungkin Kak aku sekarang ambil pelayanan baru Kak di sekolah minggu begitu ya. Kenapa kamu ambil? Ya habis di gereja saya kekurangan orang. Ya, ada kesulitan dalam pelayanan, Kak aku sudah putuskan. Aku mundur dari pelayanan sekolah minggu, aku mau aktif aja di kampus. Kenapa? Ada konflik dan sebagainya. Ya, jadi memang nggak stabil ya dan seterusnya. Nah, kita jangan terjebak dengan ini teman-teman. Ya, jangan kita cuma melihat fenomena apa yang terjadi lalu kita langsung cemas, khawatir. Lalu bagaimana aku melayani generasi ini? Tentu saja itu pertanyaan yang penting. Next, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah teman-teman next, kita perlu melihat, why? Kenapa generasi seperti ini tuh kayak gitu? Ya, kalau kita melihat teman-teman, mungkin kesimpulan besarnya adalah masa kecil mereka itu tidak bahagia, teman-teman. MKKB, masa kecil kurang bahagia. Kenapa? Karena memang mereka adalah produk dari pola asuh. Dari keluarga, dari orang tua yang juga ngalamin MKKB juga, teman-teman. Coba bayangin, generasi Y itu kan kakak mereka ya. Generasi X itu kemungkinan adalah orang tua mereka. Dan di atasnya adalah boomers. Itu kemungkinan adalah kakek atau nenek mereka, oma opa mereka.
Coba bayangin teman-teman, mana ada generasi atau zaman yang lancar aja seperti sekarang teman-teman. Mana ada teman-teman. Coba generasi boomers tahun 40, 50, 60, 70 ya kira-kira ya teman-teman ya. Mereka itu lahir di masa perang dunia kalau di luar Indonesia. Di Indonesia baru merdeka tahun 45. Lalu begitu merdeka, gejolak perang Jepang dengan Belanda dan sebagainya. Lalu ada G30 SPKI, mereka ngalamin inflasi dan sebagainya. Jadi orang tua kita, kakek nenek kita juga ngalamin masa kecil gak bahagia teman-teman. Lalu muncul generasi di bawah mereka, X generasi Y, which is itu adalah orang tuamu. Dan mereka juga mengalami pergumulan, masa-masa Soeharto, ya masa-masa resesi, lalu bahkan juga di masa-masa reformasi begitu ya, tahun 90-an, 98 itu mereka juga mengalami gejolak, ya mengalami pergumulan. Jadi itu di satu sisi masa kecil kurang bahagia ya, sehingga kalau kita melihat ya keluarga-keluarga yang mungkin abusive atau keluarga-keluarga yang dysfunctional itu turut berkontribusi melahirkan kekurangan-kekurangan dari generasi Z saat ini, teman-teman. Ya. Jadi keluarga-keluarga yang misalnya tidak menghadirkan kasih, perhatian, menumbuhkan trust, memberikan security, rasa aman, itu akan melahirkan generasi-generasi yang apatis, yang tidak peduli, yang seperti yang tadi kita bicarakan tadi. Nah, ini adalah beberapa pemikiran mengenai latar belakang atau akar masalah. Kenapa generasi-generasi yang kita layani saat ini atau adik-adik mahasiswa yang kita layani ini cenderung depresif, gampang labil, yang seringkali tidak fokus dan sebagainya. Nah, generasi sekarang pun juga tentu saja mengalami berbagai pergumulan ya, apalagi setelah COVID kemarin ya, ada banyak sekali mental illness atau mental disorder, sehingga mudah sekali kamu, gue pengen healing, gue pengen menyepi begitu ya, gue perlu untuk memulihkan diri dan sebagainya teman-teman. Nah itu beberapa pemikiran. Lalu teman-teman, next, apa yang bisa kita lakukan untuk berelasi dengan mereka? Next, ya kalau kita melihat generasi yang selalu ada di dunia maya teman-teman, kita perlu mengenali ini teman-teman ya. Bagaimana strategi yang paling kuat, yang paling bagus untuk bisa menjangkau mereka adalah bagaimana menjadi sahabat bagi mereka teman-teman. Ya, bagaimana kita bersekutu dengan mereka dengan relasi yang mendalam. Ya, saya masih ingat dulu waktu saya ditelepon oleh PKK saya namanya Bang Holong ya. Dia mengatakan begini, Riko saya Holong mahasiswa dari Fakultas Hukum UKI angkatan udah tua banget teman-teman ya. Lalu saya mencari beberapa mahasiswa yang akan saya bina di dalam kelompok-kelompok kecil. Apakah kamu mau? Saya heran waktu itu saya nggak bisa mengatakan tidak. Besok kita ketemu. Ya, dan sejak pertemuan pertama dengan Bang Holong, saya heran. Kenapa orang ini sebegitu terbukanya menceritakan akan keberhasilan dia secara rohani, ketaatannya kepada Tuhan, termasuk kejatuhan-kejatuhannya, sisi gelapnya. Dia ceritakan bagaimana dia bergumul dengan keinginan untuk nyontek, bagaimana dia bergumul dalam hal pandangannya yang negatif tentang lawan jenis, yang cenderung kotor dan sebagainya. Dan dia kasih tahu bagaimana dia jatuh dan bangkit lagi. Nah, dari relasi yang terbuka seperti itu, saya dapat satu hal begini teman-teman. Kalau Bang Holong bisa mengikut Yesus, berarti Riko juga bisa. Dan setiap kali pertemuan teman-teman, selalu dia awali dengan apa? Riko, kamu bisa main keyboard ya? Bisa Bang. Kamu bisa main gitar nggak? Nggak bisa. Oke. Kamu mau belajar gitar nggak? Mau banget Bang.
Dia masuk lewat situ teman-teman. Walaupun main gitarnya terbatas teman-teman ya. Saya nggak bisa main gitar saat itu, tapi saya tahu siapa yang main gitarnya bagus begitu ya. Tapi Bang Holong itu setia ngajarin saya main gitar. Abis makan siang di kantin dia bilang, kok yuk kita 10-15 menit main gitar. Dan saya bisa main gitar karena Bang Holong teman-teman. Tapi abis itu dia selalu mengajak saya untuk buka Alkitabnya teman-teman. Lalu dia cerita saat teduh apa yang dia nikmati. Sesuatu yang asing buat saya. Walaupun sudah lahir di gereja yang doktrinnya solid. Orang tua saya majelis, saya sudah terbiasa ikut sekolah minggu. Ya, tetapi saat teduh Bible reading yang teratur itu asing buat saya. Karena bagi saya menjadi orang Kristen itu hanya di hari Minggu teman-teman. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu ditularkan dari apa? Persahabatan yang mendalam. Dan Bang Holong tahu semua yang saya pikirkan karena dia pun juga mengizinkan saya tahu apa yang dia pikirkan, dia gumulkan teman-teman. Nah ini sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tahu dia birthday-nya kapan. Makanan kesukaannya apa, hobinya apa, dia anak keberapa, sukunya apa, marganya apa, nomor keberapa. Lebih daripada itu teman-teman. Tetapi ini ngomongin tentang apa sih yang dia gandrungi sekarang. Apa yang dia lagi menikmati, kecemasan, ketakutan apa teman-teman. Dan itu nggak bisa tidak, kamu harus invest waktu. Kamu mesti berkomitmen. Dan ini menjadi komitmen dari hubungan kamu dengan orang-orang yang kamu layani. Ada satu klip tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk lihat ya. Tapi saya mau ajak kamu buka dari Markus 2 ayat 1 sampai 5. Ya saya akan bacakan untuk kita. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ini ada orang-orang yang terlambat datang ya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ya. Mereka kira langsung ada benar-benar ini lagi ngomongin teks teman-teman ya. Ya. Lanjut ayat 4. Karena mereka datang terlambat teman-teman. Mereka nggak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu teman-teman. Coba teman-teman, mungkin mereka langsung berdialog antar mereka. Aduh, kita berangkatnya kurang pagi nih. Nggak sempet nih kita bawa teman kita ini kepada Yesus. Next time, sebelum fajar menyingsing kita udah jalan. Ya. Iya betul, lagian kita nunggu satu, lu tuh paling terlambat tuh datangnya. Kan kita jadi kasihan nih sama teman kita dan sebagainya. Ya, tapi teman-teman orang-orang ini menyerah nggak teman-teman? Mereka nggak menyerah. Coba kamu pikirkan ini orang-orang yang seperti apa teman-teman. Ketika mereka melihat jalur horizontal nggak bisa nembus teman-teman. Akhirnya yang mereka pikirkan apa? Jalur horizontal, out of the box mikirnya teman-teman. Nah kita seringkali ngelihat pada mujizat Yesusnya. Betul, itu pesan utamanya. Tapi yang kita seringkali lupakan adalah konteks. Dan juga konten dari konteks dari konten yang kita baca teman-teman. Ya, ini orang-orang yang berpikir out of the box. Mereka yang berpikir bahwa nggak ada cara lain. Naik ke atas, bongkar atapnya, turunkan si lumpuh ke atas Yesus. Pokoknya tujuan harus tercapai. Si lumpuh harus berjumpa dengan Yesus. Nah kalau kita PA, ya kita akan melihat ya konteks latar belakang itu sangat penting teman-teman. Makanya teman-teman mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat apa? Iman siapa? Iman mereka. Bukan iman si lumpuh. Lumpuh mah pasrah aja. Ya pasti dia juga kepengen sembuh begitu ya. Tapi melihat iman mereka.
Nah coba bayangkan next slide teman-teman. Para roof breakers ini orang-orang yang macam apa teman-teman? Silakan 1-2 orang. Orang-orang yang macam apa ini? Apa? Nekat. Mereka berani menempuh resiko, mengambil resiko yang ada. Apa lagi? Nekat, apa lagi? Nekat? Apa? Solid. Kelompok kecilmu kayak begitu enggak? Ada yang sakit. Kita kunjungin yuk. Atau langsung inisiatif. Kita doain yuk. Atau inisiatif, lu butuh apa? Nah, kayak gitu enggak? Atau cuma gini aja, ya udahlah. Next time kita datang lagi. Ya kita pulang aja nggak apa-apa ya. Si lumpuh juga pasti ngerti. Kalau mereka nggak jadi mempertemukan dia dengan Yesus. Tapi kan ceritanya nggak kayak gitu. Yesus melihat iman mereka, baru dosamu sudah diampuni. Betul? Kalau nggak ada iman yang seperti itu teman-teman, tentu nggak ada perjumpaan dia dengan Yesus. Nah teman-teman, kelompok kecil kita kayak begini nggak teman-teman? Di dalam kelompok kecil teman-teman, kita mesti menjadikan ya relasi yang dekat dan mendalam ini adalah agenda dalam pelayanan kita. Ya, itu agenda utama, itu tujuan utama. Bahkan itulah yang mewarnai, yang menopang relasi kita satu sama lain. Next. Ini memang gak praktis ya menjalin relasi, menginvest waktu, ya ada waktu one-to-one seperti Bang Holong dengan saya begitu ya, makan di kantin. Dan dia melakukan itu juga kepada Henry, kepada Victor, kepada Samuel, teman-teman kelompok kecil yang saya begitu ya. Ada waktu-waktu yang dia itu habiskan bersama kami one-to-one. Ini teman-teman makan waktu, betul. Dan saya harus katakan berulang kali, kamu hampir tidak punya waktu untuk itu. Saya minta waktu dikit lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena jumlah SKS, karena KTB, karena PD pengurus, latihan pelayan, karena PJ, evaluasi, briefing, praraker, evaluasi lagi dan sebagainya teman-teman. Training dan sebagainya, kita nggak punya waktu teman-teman. Maka ini harus diadakan secara intentional teman-teman. Harus di-planningin, gak bisa enggak. Nanti kita akan bicara ya di dalam, akan diskusi di dalam tanya jawab bagaimana. Nah teman-teman harus pahami bahwa komunitas itu bukan cuma being together. Tetapi doing life together. Di mana kesusahanmu itu kesusahanku. Sukacitaku, sukacitamu. Itu harus mewarnai perjalanan pemuridan kita teman-teman. Ya, next. 3 hal yang teman-teman harus pahami. Saya akan akhiri di sini. Yang pertama, bicara tentang pemuridan bagi generasi ini, itu bicara tentang friendship, spiritual friendship. Jadi tentang persahabatan rohani. Dan di dalam persahabatan rohani itu harus ada asih. Harus ada kasih, seperti Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama, yang bisa baca 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Coba selama pandemik, lalu pasca pandemik saat ini, kamu ngalamin ini enggak teman-teman? Di dalam kelompok kecilmu, kamu menghidupi ini enggak sebagai PKK? Kalau enggak, jangan harap kamu bisa ada A yang kedua. Next, apa? Asah. Amsal mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan untuk mengasah itu enggak enak teman-teman. Orang harus tinggalkan dosa, mengubah kebiasaan yang lama, menggantinya dengan kebiasaan yang baru, itu susah minta ampun. Tetapi teman-teman kalau kamu punya asih teman-teman, mungkin kamu enggak usah ngomong banyak, enggak usah ngajarin banyak. Cuma PA, lalu sharing, diskusi, lalu lewat teladan hidupmu, maka orang apa? Orang akan mengatakan kepadamu, Bang ajarin aku PA bang. Bang ajarin aku saat teduh yang baik bang. Bang ajarin aku PI bang. Bang ajarin aku melayani dengan kuat seperti kamu bang. Kenapa? Karena ada asih. Ada asih, ada asah, maka teman-teman yang terakhir adalah asuh. Seperti Paulus katakan, kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah
kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Nanti next ayat selanjutnya teman-teman, ini sebagai ibu. Next, lalu yang kedua, Paulus sebagai ayah. Tetapi tidak ada ayat yang membuat saya terpesona dengan pemuridan Paulus next, selain yang ada di dalam Kolose teman-teman. Di dalam Kolose dia katakan, dialah Kristus yang kami beritakan ketika tiap-tiap orang. Itu berarti pemuridan kamu gak boleh publik teman-teman. Tapi harus personal. Gak boleh public ministry, makanya kamu juga belajar ya dalam kelompok kecil, PKK itu bukan pengkhotbah, PKK adalah fasilitator, PKK adalah mediator, bukan narasumber. Kamu nggak punya semua jawaban teman-teman, dan kita mesti mengakui itu teman-teman. Tiap-tiap orang kami ajari, tiap-tiap orang kami bimbing ke arah Kristus yang adalah kepala teman-teman. Dan itu diperjuangkan dengan kuat. Oke, jadi teman-teman kamu sudah melihat generasi, ya ciri khas, karakteristik, kekuatan, mereka juga punya kelebihan. Tapi teman-teman juga tahu mengapa mereka demikian. Dan strategi apa yang bisa kita lakukan, tidak ada cara lain selain menjadi sahabat bagi mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan dilanjutkan oleh moderator. Ya, terima kasih Bang Riko. Ini nyala gak sih? Nyala ya? Bingung suara aku kencang soalnya teman-teman. Tadi ada 3A, apa aja itu? Asih, asa, asu. Boleh nambahin satu lagi gak Bang A-nya? Asik. Azek, gimana sih waktu itu? Azek ya? Boleh gak Bang nambahin? Oh boleh ya udah. Tapi gak ada ayatnya sih teman-teman. Oke, nah tadi kita udah dengerin deskripsi tentang gimana sih kondisi Gen Z. Oke. Hai. Oke, halo. Halo, hai. Oke, good. Nah teman-teman, dari penjabarannya Bang Riko tadi, ada gak sih waktu dengerin tuh kayak berasa, kayaknya gak gini deh, atau kayak, iya nih Bang gini banget, tapi gimana dong Bang gitu kan. Ada gak sih kondisi-kondisi di lapangan yang mungkin teman-teman temukan, lalu tadi setelah dengerin, gimana dong melayani generasi ini. Salah satunya tadi Bang Riko bilang, lewat persahabatan gitu. Nah ada gak sih kendala yang mungkin teman-teman temukan, tantangan dalam melayani generasi saat ini yang mungkin mau teman-teman tanyakan atau diskusikan, boleh banget angkat tangan. Kalau nggak mau angkat tangan, angkat suara. Mari kita memuji Tuhan. Yuk, enggak ya? Oke, angkat tangan boleh. Adakah? Atau Kak Evin yang nanya kalian? Kelompok apa yang kecil? Bagus. Retret apa yang kelompok kecil Jakarta? Oh, pintar. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, jadi ada yang mau bertanya terkait tantangan ataupun terkait persahabatan? Mungkin dari jiwa-jiwa AKK-nya ada yang mau bertanya karena ngalamin sesuatu dengan PKK-nya? Adakah? Gampang berarti ya teman-teman untuk nanti setelah retret ini bisa ya bersahabat ya dengan adik-adik kelompok kecilnya bisa? Oh bisa, jago Bang. Udah termotivasi sekali dengan Bang Riko. Oke Bang Riko, tadi ngomongin soal tantangan generasi ini gitu ya. Dan salah satu yang Bang Riko jelasin tadi adalah mengenai pola asuh. Dan tidak dipungkiri kami semua yang ada di ruangan ini pun mayoritas dan kebanyakan selain alumni adalah Gen Z itu sendiri. Nyatanya kami juga punya isu-isu yang membuat kami seringkali akhirnya kesulitan juga. Misalnya ternyata isu kami itu sama dengan AKK kami. Kayak tadi yang abang jelasin pergumulan terkait ngelawan nyontek lah atau melawan nafsu tertentu gitu kan. Terus gimana kalau misalnya kita terbuka, terus kita berusaha menolong dia. Lah kita sendiri juga lagi berjuang Bang. Itu gimana dong Bang mengatasinya? Ya ini pertanyaan yang bagus sekali ya teman-teman ya. Di satu sisi kita menjadi seorang penyembuh. Tapi di sisi lain masih ada luka yang harus kita sembuhkan. Ya kamu familiar ya dengan istilah apa? Wounded healer. Penyembuh yang terluka. Nah teman-teman sebetulnya ada sisi manfaat ya. Kita mengalami lalu kita menghadapi orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita. Ya kita bisa mengidentifikasikan diri dengan dia. Dan yang kedua kita gampang empati.
Kita bisa merasakan emosi apa sih yang muncul kalau patah hati, kalau ditolak, kalau mungkin ditentang oleh orang tua, konflik. Dan konfliknya itu bahkan sampai mungkin ada kekerasan fisik dan sebagainya. Kita bisa merasakan ya dengan mudah dan kita bisa paham apa yang sebetulnya mereka ingin suarakan ya. Jadi kita mudah merefleksikan apa yang mereka alami sehingga itu menolong mereka juga untuk apa? Menemukan sebetulnya gua lagi kenapa sih? Emosi ini tuh lebih banyak bermanfaat atau lebih banyak merugikan gua begitu. Dan lewat pendekatan tentu saja pendekatan counseling, mentoring, coaching, mereka akan ditolong untuk akhirnya sikap seperti apa yang mesti gua ambil begitu ya. Jadi tetap ya layani mereka ya, tetap di dalam anugerah Tuhan ya. Ketika kamu menghadapi orang yang sama masalahnya dengan kamu ya, kamu minta pertolongan dan anugerah untuk kamu juga bisa berempati kepada mereka, mendengar mereka, menolong mereka untuk melihat bagian mana dalam hidup mereka itu tuh yang mesti dipulihkan. Apakah trauma masa kecil, apakah luka batin, ataukah konsep diri yang rasa diri tidak berharga, nggak berguna, gua ini cupu, gua ini gabut dan sebagainya begitu. Nah, konsep-konsep itu bisa dirubah, ditolong lewat persahabatan rohani, lewat counseling, mentoring atau coaching yang kita lakukan di dalam kelompok kecil. Dan tentu saja ini tidak mudah ya Kak Evin ya. Ini butuh waktu, proses yang cukup panjang. Gak bisa cuma sekali ya mereka datang lalu kita langsung kasih seperti dokter gitu ya, kasih resep ya. Jawabannya Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah dalam Dia. Nah, maka kamu akan berbuah banyak. Waduh, itu nggak bisa tuh teman-teman di dalam menangani masalah-masalah anak-anak kelompok kecil. Atau misalnya berdoalah kepada Tuhan dengan tidak berkeputusan. Bersukacitalah senantiasa. Ya, untuk satu sisi itu bisa saat itu, tapi besok belum tentu. Nah, makanya persahabatan rohani itu bukan cuma terjadi pada waktu pertemuan kakak aja. Ya, tetapi di luar itu tetap ya kita menjalin relasi, berkomunikasi, hadir dalam pergumulan-pergumulan mereka khususnya di masa-masa sulit. Oke, thank you Bang Riko. Jadi memang akhirnya itu kesempatan juga buat kita ya yang memuridkan untuk akhirnya sama-sama bertumbuh sama kakak kita juga. Mungkin kita memang harus one step further, jadi kita harus mempersiapkan diri juga. Dalam artian kita juga cari tahu gimana sih nih untuk menangani isu-isu ini sebenarnya dan akhirnya kita berproses bersama dengan mereka. Thank you Bang Riko. Dari Kak Vivi ada yang mungkin ingin ditambahkan dari pertanyaan tadi? Ya, kalau aku melihat ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami luka, lalu pada saat yang bersamaan adik-adik kelompok kecil kita juga menceritakan tentang luka mereka. Pertama yang saya syukuri adalah menyadari bahwa memang penyembuh luka adalah Tuhan Yesus gitu. Karena saya pun lagi nggak sanggup gitu nyembuhin mereka. Jadi fakta itu menolong saya untuk melihat dan mengakui dengan jujur bahwa Tuhan Yesus lah penyembuh sejati. Lalu yang kedua, blessing in disguise-nya adalah ketika adik-adik kelompok juga sedang mengalami luka dan kita punya naluri untuk menolong, itu menyembuhkan kita. Ya, jadi minimal kita tidak self pity. Jadi kita tidak mengasihani diri karena fokus kita bagaimana menolong adik-adik kelompok kecil. Nah, ketika kita fokus untuk menolong mereka, dalam proses itu pun Tuhan menyembuhkan kita. Ya, jadi justru aku sangat bersyukur kalau aku mengalami kesulitan, pada saat yang sama adik-adik mengalami kesulitan. Itu sangat menolong aku untuk menyadari bahwa Kristus satu-satunya penolong, dan yang kedua itu mempercepat juga proses kesembuhanku. Makasih. Wow, makasih Kak Vivi. Kasih tepuk tangan dulu juga buat Kak Vivi.
Jadi tadi Kak Vivi bilang blessing in disguise. Gimana akhirnya memang dalam, mungkin kita ngeliatnya itu sebagai sesuatu yang sulit, menakutkan atau tantangan. Tapi ternyata teman-teman di dalamnya kita bisa belajar makin bergantung dan berserah kepada Tuhan, Sang Penyembuh Agung itu. Dan juga ternyata itu juga memulihkan kita. Jadi itu ya, nah tapi jadi menarik ya tadi Kak Vivi sempat cerita soal dari pengalamannya juga. Nah karena itu mungkin kita akan lanjut dengerin gimana sih pengalamannya Kak Vivi dalam melayani di kelompok kecil termasuk juga generasi saat ini. Kepada Kak Vivi kami persilakan. Ya Kak Vivi diminta untuk bagiin tentang kelompok kecil lintas generasi ya. Jadi 3 kelompok kecil pertama yang Tuhan anugerahkan untuk Kak Vivi pimpin. Itu yang pertama kelompok kecil Biolala, biologi 88, 1988. Jadi Kak Vivi itu angkatan 1985. Tapi Kak Vivi bertobat 1987. Lalu 1 tahun Kak Vivi di kelompok kecilin oleh seorang PKK yang sangat bagus ya. Dan karena Kak Vivi terlambat bertobat menurut angkatan masuk, jadi PKK-ku nampaknya punya strategi untuk aku langsung mimpin kelompok kecil. Tapi di MIPA waktu itu minimal untuk bisa mimpin kelompok kecil kan harus 2 tahun menikmati menjadi anak kelompok kecil. Ya, tapi Kak Vivi baru setahun tapi udah angkatan tahun ketiga gitu ya. Jadi strategi PKK-ku waktu tahun 88 ada mahasiswi biologi baru. Kak Vivi diminta oleh PKK-ku menjadi co-pilot. Jadi PKK-nya biologi 88 itu PKK-ku, tapi aku diminta jadi co-pilot gitu ya. Jadi mendampingi dia, melihat dia, dan kalau ada jawaban-jawaban tertentu yang harus dijawab, aku juga ikut jawab gitu ya. Dan kemudian semester berikutnya, jadi Kak Vivi baru 1,5 tahun menikmati di kelompok kecilin, tapi setelah 6 bulan aku menjadi co-pilot, semester berikutnya PKK-ku ninggalin aku. Jadi aku sendiri mimpin kelompok kecil biologi 88. Ya, jadi itu strategi dari PKK-ku. Dan aku bersyukur itu sangat menolong aku untuk mimpin. Lalu tahun 89 ini foto yang ada cuma ini ya. Karena waktu itu kan belum ada handphone ya. Jadi nggak bisa aku simpan di Instagram. Nggak bisa aku simpan di Facebook gitu ya. Nah, jadi tahun 89 ini Bang Niko dan kawan-kawan juga sebenarnya semester 1 itu bukan aku yang mimpin. Mereka punya PKK masing-masing, tapi karena ada masalah, kemudian akhirnya 2 kelompok kecil itu diserahin ke aku. Ya, cuma aku lupa semester berikutnya kali ya. Jadi aku mimpin kelompok kecil karakter namanya ya, karena karakternya beda-beda. Kemudian saya kos di Yayan UI. Dan di Yayan UI itu cukup banyak mahasiswi Gunadarma yang tidak terjangkau di persekutuan, karena persekutuan Gundar itu sangat denominasi dan mereka nggak cocok. Jadi akhirnya aku kelompok kecilin mereka. Jadi ini 3 kelompok kecil pertama yang Tuhan anugerahkan waktu aku mahasiswa. Nah kemudian aku langsung lompat ya dari angkatan 88, 89 ke nah sekarang kelompok kecil yang Kak Vivi pimpin itu yang pertama ini setelah aku gabung-gabung ya. Yang pertama itu sebenarnya ada 2 kelompok. Kelompok kecil mahasiswi Papua dari Fakultas Kedokteran Ukrida sama dari ITL sebenarnya ada ya. Tapi akhirnya yang setia cuma 2. Lalu aku juga mimpin 5 mahasiswi Trisakti, 3 dari FTL, apa sih? Landscape itu fakultas, lupa lagu. Landscape ya pokoknya ya. Sama 2 dari sipil ya. Nah, jadi yang setia itu 3, jadi akhirnya aku blended
yang kelompok kecil Papua yang setia 2 sama yang dari Trisakti setia 3. Jadi aku gabung jadi satu kelompok kecil. Itu 2 2020, 1 2021 dan yang 2 itu 2022 ya. Lalu kelompok kecil pria, ini fotonya foto kelompok kecil kami terakhir ya, hari Senin kemarin. Ini edisi liburan ya, jadi kelompok kecilnya aku gabungin ya. Karena aku masih sakit, jadi kelompok kecilnya di rumah. Ya, itu kelompok kecil pria itu sebenarnya ada 4. 3 dari Hang Jebat, angkatan 2022, 1 dari UNJ. Sebenarnya bukan UNJ yang menyerahkan adik ini ke aku, tapi papahnya. Ya, karena papahnya dulu sama-sama pengurus PMKJ sama saya. Jadi ketika anaknya kuliah di UNJ, dia titip untuk dimuridkan. Ya. Nah itu juga angkatan 2022. Dan yang terakhir Tuhan mempercayakan aku untuk memimpin kelompok kecil di Pangkal Pinang, ya di Bangka. Nah ini yang di Pangkal Pinang ya, di Pangkal Pinang itu komitmenku sebulan sekali aku ke Pangkal Pinang untuk kelompok kecil onsite. Kemudian berharapnya sih selebihnya online ya. Ada 5 sebenarnya, tapi waktu kami masuk bahan, kelompok kecil masuk bahan, hanya 3 yang ikut ya. Itu 2 ada di sini, Vincent dan Ricky. Kalau yang satu ini Indri ya, Indri sebenarnya mau ikut, tapi beberapa waktu yang lalu dia mengalami kecelakaan, jadi orang tuanya juga nggak berani ya mengizinkan dia pergi. Nah ini yang dari Bangka, dari Pangkal Pinang. Kemudian, nah yang sebelah kanan itu yang kelompok kecil pria. Yang Hezekiel ini masih pulang kampung. Ada Roy juga ada di sini. Kemudian yang sebelah kanan itu yang Trisakti ya. Enggak ada satupun yang ikut ya. Hanya Pasca tadi yang dari Ukrida ikut. Nah aku mau coba membagikan perbedaan signifikan yang aku alami ya. Sekali lagi ini yang aku alami ya. Kalau yang secara general tadi yang Bang Riko paparkan. Tapi ini yang aku alami ya. Dibandingkan dengan waktu Kak Vivi mimpin Biolala, kelompok kecil karakter atau Gunadarma dengan yang sekarang itu ini tidak berlaku bagi semua anak kelompok kecilku ya, tapi dari sekian ada yang seperti ini ya. Jadi PMK dan kelompok kecil itu hanya salah satu atau salah 2 dari sekian kegiatan yang diikuti di luar kuliah. Kalau tadi Riko bilangnya multitasking ya. Iya, jadi banyak gitu yang diikutin ya. Acara-acara di kampus ya. Kemudian acara-acara di gereja, acara di keluarga gitu ya. Sehingga memang dari pihak PKK tuh butuh perjuangan tersendiri gitu ya. Untuk terus intensif kelompok kecil gitu ya, karena bagiku cara yang terbaik untuk meyakinkan anak kelompok kecil bahwa kelompok kecil itu penting ya intensional gitu ya. Jadi sama seperti kenapa kamu setiap minggu pasti masuk kuliah mata kuliah ini. Ya, setiap kali ada mata kuliah itu kalian datang ya, karena memang mata kuliah itu penting ya. Jadi intensional itu menolong kita untuk akhirnya menyadari bahwa kelompok kecil itu penting ya. Jadi Kak Vivi terus berjuang untuk intensional kelompok kecil dan terus mencoba meyakinkan bahwa kelompok kecil dan persekutuan itu penting dan nilainya itu kekal. Ya, jadi itu nggak bisa sekali 2 kali ya, tapi harus rajin menyampaikan itu dengan bungkusan kalimat yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti itu. Karena memang sekali 2 kali juga belum masuk gitu ya. Jadi harus terus menyampaikan.
Lalu yang kedua cenderung pasif ya waktu pembahasan materi. Ini saya nggak tahu ya kesalahannya di aku yang karena terlalu tua atau memang anak-anaknya pasif begitu ya. Karena aku ingat dulu waktu kelompok kecil sama Niko gitu ya, sama yang Biolala itu atau yang Gunadarma tuh kalau kita udah bahas-bahas tuh diskusinya tuh hangat gitu ya. Jadi mungkin persiapanku 50%, tapi nanti dengan diskusi itu aku sendiri dapat banyak gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan, oh iya ya 60%, oh iya ya 70% gitu. Jadi aku juga dapat sesuatu insight-insight di dalam diskusi-diskusi itu. Nah ini kurang, ya saya ngerasa kurang sekali. Jadi mereka itu lebih banyak mendengar, ada yang mencatat gitu ya. Ya walaupun nanti ketika aku tanya apa yang kalian dapatkan dalam kelompok kecil hari ini, ya bersyukur sih mereka bisa nangkep kristalisasi dari apa yang dipelajari begitu ya. Tapi waktu materi berjalan itu lumayan pasif gitu ya. Nah bagaimana caranya? Nah caranya aku biasanya mempersiapkan pertanyaan tambahan gitu ya. Jadi misalnya MHB hanya memberikan pertanyaan sekian, tapi aku biasa atau kadang-kadang ya mempertanyakan, nah ini pertanyaan dari Kak Vivi ya, jadi untuk men-trigger berpikir gitu ya, dan berharap bisa ada diskusi seperti itu. Nah kemudian konsentrasi belajar Alkitab tidak selama generasi yang jebot ya, tadi kalau Bang Niko bilangnya apa? Susah fokus. Jadi caraku adalah nggak memaksakan gitu. Jadi kalau aku lihat ini kayaknya mereka udah nggak fokus nih, udah mulai nggak fokus gitu ya. Atau kalau kami kelompok kecilnya sama Roy itu kan biasanya mulai jam 9 malam gitu ya. Atau pernah jam 10 malam gitu ya. Jadi itu mereka udah seharian kuliah dan segala macam kan udah capek ya. Jadi biasanya satu bab itu aku bagi jadi 3 atau 4 gitu ya. Jadi sebagian-sebagian tapi dapat gitu ya, bisa ada yang dapat. Jadi caraku begitu, tidak memaksakan satu bab selesai, yang penting mereka bisa menikmati ya seberapapun waktu yang kita jalani dalam kelompok kecil itu. Nah kemudian, aku sebagai PKK juga belajar ya untuk memahami dunia anak kelompok kecil ya. Aku kenal Netflix dari anak kelompok kecilku gitu ya. Walaupun sekarang udah berapa bulan saya udah matiin gitu ya, karena kok saya jadi kecanduan ya. akhirnya saya lupa ya, akhir tahun apa awal tahun aku udah hapusin. Kayaknya parah ini. Aku jadi malah kurang bekerja gara-gara nonton melulu gitu ya. Walaupun aku selalu dapat insight ya dari film-film itu ya. Kemudian TikTok sebenarnya aku diajarin Bang Alex sih, tapi bisa menari atau apa namanya tuh ya. Yang nge-TikTok lah sama-sama itu ya. Diajarin gitu ya sama anak kelompok kecil ya. Ayo Kak TikTok, ayo gitu ya. Walaupun aku paling kaku ya. Kemudian hangout. Nah adik-adik itu aku sengaja pasang foto itu ya. Kenapa aku pasang foto itu? Karena aku tuh amazed sama 2 anak kelompok kecilku ini ya. Mereka dari Tanimbar ya. Tanimbar itu di Maluku ya. Belum setahun mereka di Jakarta. Tapi mereka udah tahu tuh tempat-tempat hangout yang aku sendiri udah hampir 57 tahun di Jakarta. Baru tahu tuh ada tempat itu bagus gitu ya. Apa tuh aku juga nggak tahu, pokoknya ada di Jakarta Barat deh. Yang penghubung tuh waktu, ayo Kak apaan sih ini tempat hangout? Iya Kak pokoknya bagus gitu ya. Waktu aku lihat ya juga ya bagus ya. Padahal dia cuma jembatan penghubung tapi didesain begitu rupa gitu ya. Gitu, jadi memang bersyukur juga sih ya. Jadi tahu, karena waktu aku pikir Jakarta Barat emang ada ya tempat-tempat bagus. Karena aku tahunya kalau nggak di kota, di timur gitu ya, Taman Mini dan lain-lain. Tapi menemukan gitu ya, itu juga dari mereka gitu ya.
Terus juga aku belajar memahami anak kelompok kecilku itu, dan ini umum ya dialami, itu tekanan studinya besar banget. Dulu aku waktu kuliah itu banyak santai, karena aku dari matematika kan. Nggak tahu kalau Niko ya, kalau Niko kan praktikumnya banyak ya, fisika ya. Kalau aku matematika jarang praktikum, makanya kenapa dulu dari jurusan matematika itu pasti dipercayakan 1-2 kelompok kecil masih bisa gitu. Karena memang kami lumayan santai kuliah, bahkan lebih berat waktu SMA. Nah tapi aku perhatikan anak-anak kelompok kecilku yang sekarang ini padat banget. Udah dari pagi, kemudian sore, lalu bisa nggak jam 7 kelompok kecil? Nggak bisa Kak. Ada kuliah pengganti, jam berapa? Mulai jam 7, selesai jam berapa? Jam 9 malam. Jadi terus belum lagi ada adik-adik kelompok kecilku yang mengalami tuntutan juga dari cutting ya, dari kakak tingkat. Jadi ada tuntutan dari kakak-kakak tingkat itu yang membuat mereka lumayan banyak investasi waktu untuk itu. Sehingga ya bagianku ya belajar memahami, belajar sabar. Kalau dulu kan aku punya idealisme ya. Kalau kamu ikut kelompok kecil, kamu harus rajin persekutuan di kampus. Karena suatu saat kelak kamu akan jadi pengurus. Itu aku beberapa kali ngomong sama adik-adikku di Trisakti. Kenapa kamu harus ikut Pautri? Karena nanti kamu akan jadi pengurus, kamu akan jadi PKK. Jadi kamu harus terbiasa ikut Pautri. Gitu. Nah tapi belakangan ini mereka stres banget dengan tekanan-tekanan cutting. Jadi ya udahlah belajar memahami lah ya. Daripada mereka depresi gitu ya. Tapi tetap mengingatkan, mendorong gitu ya. Nah itu jadi memang tuntutan studi tinggi banget ya. Juga dari cutting dan juga tugas ya. Tugas pribadi, tugas kelompok. Ya jadi ada di kelompok bilang Kak, enggak kelompok dulu ya karena tugas lagi banyak banget nih. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah biasanya kalau ada yang nggak bisa kelompok, aku nggak habisin bahan. Ya biasanya aku buat bahan setengah supaya nanti ketika yang nggak masuk hari minggu ini, minggu depan masih bisa menikmati tema yang sama. Jadi itu strategi yang aku buat supaya semua di kelompok kecil itu bisa menikmati setiap materi dari bab yang kami bahas. Nah, kalau ditanya kenapa terus mengerjakan pemuritan gitu ya, kalau dari segi usia kan sebenarnya aku udah oma-oma ya, nanti tanggal 7 aku 57 tahun ya, 3 tahun lagi aku pensiun gitu ya, tapi beban untuk mimpin kelompok kecilku tetap tinggi gitu. Nah aku pikir-pikir kenapa ya? Ya mungkin karena ini kali ya, aku menyadari bahwa panggilan untuk memuridkan bagi murid Kristus itu lifelong commitment gitu. Jadi terlibat dalam pemuritan, entah itu pemuritan pribadi ya, atau pemuritan massa seperti khotbah, atau pemuritan kelompok kecil, atau lewat literatur ya. Pokoknya terlibat dalam memuridkan dari segala bangsa itu lifelong commitment ya. Jadi komitmen seumur hidup. Itu yang membuat aku terus terbeban untuk mengambil bagian dalam pemuritan secara khusus kelompok kecil ya. Karena karuniaku bukan di khotbah, ya aku menikmati kelompok kecil dan pelayanan personal. Ya inilah yang membuat aku tetap semangat ya mengerjakan kelompok kecil karena amanat agung adalah lifelong commitment. Amin. Oke, terima kasih Kak Vivi, tepuk tangan dulu teman-teman. Wow. 1988 teman-teman di mana? Masih melayang-layang di awal itulah ya, di dalam rancangannya Tuhan. Oke teman-teman. Tadi dari sharing-sharing yang Kak Vivi mungkin ada sebenarnya cukup banyak menjawab pertanyaan yang ada di Slido gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saat ini ada 27 pertanyaan. Kak Evin sampai bingung juga ini yang mana ya yang mau kita bahas. Jadi sebelum kita bahas atau Kak Evin mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, adakah yang mungkin mau bertanya secara langsung? Ada yang angkat tangan di belakang panitia, silakan.
Shalom, selamat siang menjelang sore, kakak abang dan teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Winnie Angelina, biasanya dipanggil Winnie. Aku dari Universitas Borobudur, jurusan Psikologi angkatan tahun 2020. Aku melayani sebagai pengurus PMKJ. Oke, say hi dulu ke Winnie. Hai Winnie. Halo semuanya. Oke, Winnie gimana? Oke, untuk pertanyaanku, aku menjelaskan dulu ya. Jadi di sini mengenai kondisi kelompok kecil. Jadi bagaimana sih Kak, Bang, kira-kira di sini tuh posisinya AKK dan PKK itu terlalu dekat. Sehingga mengakibatkan kadangkala ketika PKK itu menasehatkan AKK-nya, mereka cenderung merasa bahwa yang menasehatkan ini adalah seorang teman, bukan PKK lagi. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga relasi dan hubungan yang lebih dekat, tapi dengan konteks yang tetap saling menghargai antara PKK dan AKK. Terima kasih. Wow, terima kasih Winnie, tepuk tangan dulu pertanyaannya. Ini unik banget ya teman-teman. Tadi Bang Riko sempat bilang, iya bersahabat. Nah sekarang ini ada yang bersahabat tapi kayaknya, iya bersahabatnya gitulah ya. Oke, jadi silakan mungkin dari Bang Riko dulu boleh menanggapinya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Teman-teman boleh tanya apa saja, asal jangan susah-susah ya. Oke, iya teman-teman di satu sisi memang bersahabat ya, kita sama ya, PKK dengan AKK itu nggak ada yang mana lebih tinggi. Siapa senior, siapa junior nggak ada. Kita sama-sama murid di hadapan Tuhan. Ya cuma bedanya adalah kita lebih dulu mengikut Kristus, baru kita mengajak dia untuk mengikut kita sama seperti kita mengikut Kristus. Jadi dengan kata lain dia mengikut Kristus juga begitu. Ya, jadi di satu sisi kita sama-sama bertumbuh, ya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus menunjukkan apa ya, teladan, ya, contoh yang patut ditiru begitu ya. Itu adalah sumber dari wibawa rohani. Jadi di satu sisi mereka melihat kita itu bukan seperti top down gitu ya. Kalau kita mengajar orang itu menyadari bahwa mereka ada di bawah otoritas kita. No, enggak begitu. Kita sejajar, ya kita mengajar dengan cara memimpin PA, tetapi juga sekaligus melakukannya. Sehingga hidup kita menjadi contoh, menjadi panutan, itu akan menolong mereka respect sama kita. Ya, jadi di satu sisi kita sejajar dengan mereka, tetapi kita juga menempatkan diri sebagai leader, ya tentu saja servanthood leadership, ya pemimpin yang melayani. Kita juga adalah gembala, kita memimpin, kita menunjuk jalan, tapi juga sekaligus kita seorang pelayan ya. Jadi teman-teman, ajaran dengan cara hidup kita, teladan kita itu harus bicara. Sehingga itu akan menolong setiap kali kita mengajar, sharing, memberikan saran, masukan termasuk kritik, menegur, mereka akan respect ya, dan mereka akan mengikuti. Mungkin itu dari Bang Riko, dari Kak Vivi silakan Kak. Kalau aku yang aku alami mimpin kelompok kecil yang sekarang itu menyimpulkan bahwa generasi sekarang itu nggak bisa dipaksa ya, nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditekan gitu ya. Jadi waktu aku mau ngajak adik-adik kelompok kecilku yang Trisakti untuk ikut RKKJ tuh aku sering banget gitu ya lewat WA, terus kayaknya mereka tertekan ya. Mereka malah tertekan gitu ya, sehingga akhirnya waktu kami pertemuan di sekretariat Trisakti, di sekret apa bukan ya, pokoknya pertemuan kelompok kecil di situ aku bilang, oke, sekarang aku nggak maksa kalian gitu ya, kalian terserah, cuma acara ini bagus gitu ya untuk proses pemuritan, jadi aku kasih reasonnya gitu ya. Ya tapi mereka tetap belum berani, ya udah gitu ya. Jadi mungkin masukanku ini kali ya. Jadi memberikan nasihat dengan reasonnya, alasannya apa gitu. Nasihat itu diberikan, ya selain didoain ya, karena Roh Kudus yang bisa
menolong dia berubah ya. Terus yang kedua dari pihak kita ya kita harus sabar gitu ya. Kalau memang belum ya udah. Kalau mungkin kalian bisa tanya sama Roy sama Pasca, itu hari kita RKKJ hari Jumat ya. Nah setelah mengikuti 2 sesi itu kan aku bilang di kelompok kecil, kan kami punya grup kelompok kecil gabungan. Ya aku ngomong di kelompok kecil gabungan itu bahwa setelah mengikuti 2 sesi RKKJ ini aku menyesal loh kalian gak ikut. Aku menyesal kalian gak ikut karena acaranya bagus gitu. Terus aku dorong lagi untuk mereka pagi-pagi banget datang. Aku tunggu-tunggu gak datang, oh ya udahlah. Pokoknya aku udah melakukan bagianku gitu. Ya seperti itu gitu ya. Bahkan aku pernah bilang juga sama mereka, ini tahun depan belum tentu ada loh ternyata kelompok kecil Jakarta ini. Ya tapi ya mungkin kurang tahu deh. Jadi ya itu tetap setia memberikan nasihat, lalu memberikan reasonnya apa. Lalu yang ketiga ya sabar gitu ya. Aku pikir sih kalaupun mereka belum berubah bukan karena dia melihat kita setara ya, aku pikir enggak sih. Ya. Tapi ya mungkin ada hal di balik itu yang masih mereka harus mereka ada proses mungkin di dalam diri mereka yang kita butuh sabar. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Vivi. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua jawaban tadi. Ya teman-teman mungkin memang kita perlu banyak bersabar, memahami gitu ya. Apalagi mungkin fase awal-awal mungkin mereka memang melihatnya ya ini sebagai sahabat atau teman. Jadi tadi kalau Kak Vivi juga jelasin ya butuh proses. Nah dalam proses itu seperti yang juga Bang Riko jelasin, kita juga butuh ingat peran kita sebagai leader. Bahwa di balik friendship itu kita juga punya peran. Kalau tadi Bang Riko sebutin soal wibawa rohani, nah gimana itu membangunnya Kak? Ya kurang lebihnya itu terjadi dalam interaksi-interaksi kita. Kalau Kak Vivi jelasin sambil ngasih tahu sesuatu, sambil kasih tahu alasannya juga gitu. Jadi dia bisa melihat bahwa oh iya ya, ini seseorang yang membimbingku nih gitu. Bukan cuma sekedar teman untuk hahaha atau kakak yang traktir aku doang gitu. Ya walaupun nanti seiring berjalannya waktu memang semakin dekat. Coba sini ngaku ada yang kakak yang kurang ajar sampai kakaknya mungkin kayak banyak gitu ya. Gitu. Jadi ada momen-momen di mana mungkin memang mereka suka lupa, oh ya ini kakakku gitu ya. Tapi seiring berjalannya proses waktu kita perlu bersabar, terus memahami dan terus berproses bersama mereka supaya akhirnya membangun juga respect itu. Terima kasih Kak Vivi dan juga Bang Riko. Berikutnya ada lagi pertanyaan. Oke ada 2 orang. Silakan panitia memutuskan. Ya. Perkenalkan nama saya Samuel Hasan Romtiran dari PKN STAN Angkatan 22. Say hi to Samuel. Hai Samuel. Oke silakan Samuel. Saya izin bertanya ke kakak abang. Jadi saya ini kondisinya sebagai AKK. Nah di kakak saya itu ada salah satu teman yang terkadang itu dia istilahnya oversharing lah. Dan ada SKK yang lain itu kayak kalau misalnya yang si X udah ngomong, wah udah ini lama nih pasti. Nah itu kalau saya sih saya enjoy ya sama dia soalnya soalnya saya kalau sama dia saya lumayan dekat dan saya juga tahu pergumulan dia gimana. Jadi terkadang kalau dia sharing itu saya kayak denger terus oh iya gitu. Tapi kalau teman lain kayak cepet. Jadi gak mau nunggu gitu. Nah kalau misalnya dari kakak abang sekalian, gimana sih respon yang tepat? Yang pertama itu sebagai PKK-nya, yang kedua itu kalau misalnya sebagai sesama SKK-nya. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih Samuel, tepuk tangan dulu. Jadi 2 sudut pandang ya yang diminta. Sebagai PKK gimana dan kita sebagai teman kelompok kecilnya juga gimana. Oke mungkin dari Kak Vivi dulu boleh silakan. Ya kalau mulai masuk bahan, PKK harus tegas gitu ya. Jadi akan mulai dari
bagaimana bahan itu memimpin kita. Yang mulai kita dari nyanyi, doa, terus mengikuti alur daripada bahan itu. Baru nanti kalau sesi sharing kan biasanya bahan PA itu kan ada sesi sharing kan. Tapi sharingnya kan sesuai dengan materi gitu ya. Nah biasanya kalau aku punya anak kelompok kecil yang seperti itu, biasanya aku akan tempatkan dia di sharing yang paling terakhir. Jangan baper ya abis ini teman-teman kalau kelompok Anak kecil. kelompok kecilku yang sekarang sih nggak ada yang seperti itu. Tapi di KTB staff kami ada yang kalau udah ngomong tuh, kalau ngomong tuh panjang. Bahkan belum disuruh dia udah ngomong. Kalau aku pas bagian mimpin, biasanya aku akan tempatkan kamu terakhir ya. Gitu ya, supaya yang lain dapat bagian. Iya, makasih Kak Vivi. Iya, teman-teman, pertama kita mesti kenali diri kita, lalu AKK kita. Ya, misalnya si A, si B, si C, karakteristiknya seperti apa, bagaimana dia mengaktualisasi diri di dalam kelompok kecil dan memang lebih banyak itu dalam bentuk sharing atau ketika ber-PA itu akan kelihatan itu sifat-sifat aslinya teman-teman. Kenali, pelajari apa yang terjadi dalam dinamika dalam pemuridan yang kita kerjakan sehingga kita bisa tahu pendekatan apa yang akan kita lakukan untuk si A, si B, si C. Nah selebihnya ya seperti Kak Vivi tadi kita punya tips ya bagaimana supaya dia tidak terlalu oversharing taruh yang terakhir atau mungkin kita tahu ketika dia ngomong-ngomong begitu ya kapan dia ambil nafas. Ketika ambil nafas baru kita masuk. Oke, thank you sharingnya saya sudah tangkap. Ya, nah itu tips-tips saja teman-teman. Sama mungkin ini teman-teman, coba bangun ya, bangun sistem, pola atau prinsip. Ya misalnya begini, terbuka di dalam, siapapun boleh bercerita apapun. Mau ceritanya nyambung dengan PA kita atau enggak, bebas. Tapi kita mesti sadari waktu terbatas. Jadi waktu yang akan kita pakai dalam pertemuan ini, misalnya 1 jam untuk PA sampai proyek ketaatan. Nah tapi ada waktu 30 menit, 45 menit kita bisa pakai untuk sharing, ya, ingat waktu ya. Jadi tadi Kak Vivi juga katakan kita mesti tegas dengan penggunaan waktu, lalu sistem, pola. Ya ini secara teknis kitalah sebagai IO dari kelompok kecil kita ya, sebagai leader jadi kita yang menentukan lalu tanya gimana kalian sepakat enggak? Untuk kamu yang suka bercerita, silahkan ceritakan apa saja, tetapi ingat teman-teman yang lain juga punya hak yang sama untuk sharing, bercerita. Jadi kita mesti sama-sama belajar, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan kasih berapa mulut? 1, kasih berapa telinga? 2. Nah dan semuanya itu disampaikan dengan suasana yang ringan ketika lagi makan ya. Dan jangan lupa teman-teman juga evaluasi dengan pribadi gimana Evin menikmati kelompok kecil kita selama ini. Ada enggak hal-hal yang kamu rasa mengganggu gitu misalnya iya si A itu terlalu banyak ngomong. Ya oke, thank you masukannya. Tapi kamu juga punya hak yang sama untuk cerita apapun. Nanti saya akan ngobrol sama dia untuk dia mungkin bisa lebih fokus dalam menceritakan sesuatu. Dan jangan lupa teman-teman, di dalam kelompok kecil itu juga adalah proses training. Ya sehingga orang yang mungkin ngomongnya ngalor ngidul kemana-mana padahal message-nya cuma 1, dia bisa belajar untuk menyampaikan pesan dengan struktur yang jelas ya sehingga orang yang dengar pun juga nggak bosen begitu ya tapi excited untuk dengar gitu. Itu semuanya terjadi di dalam dinamika berkelompok kecil. Oke, thank you Bang Riko dan Kak Vivi. Wow, jadi PKK tuh beneran ini ya teman-teman, kesempatan kita belajar peka, belajar mendengarkan, belajar jadi IO, kapan tahu harus nge-cut segala macam juga. Oke, thank you Bang Riko dan Kak Vivi. Berikutnya tadi dari sebelah kanan. Halo semuanya, kenalin nama aku Olin dari UI 2021. Aku mau nanya, tadi yang disampaikan sama Kak Vivi, sebenarnya aku belum mengalaminya sih, cuman aku mau nanya aja, tadi kan kata Kak Vivi, misalnya ada AKK yang nggak berhalangan hadir ikut kelompok kecil, terus kayak misalnya dalam satu pertemuan itu
bahannya nggak sampai habis kayak gitu. Jadi kayak cuman setengah. Terus misalnya di pertemuan selanjutnya AKK-nya itu jadi masih bisa menikmati gitu bahan tersebut. Aku mau tanya kalau misalnya hal tersebut terjadi gitu ya, misalnya terus menerus apalagi pada AKK yang sama, itu kira-kira efektif atau enggak? Apalagi tuh aku nih orangnya kan kadang agak enggak enakan gitu. Jadi misalnya untuk memastikan dia udah membahas setengah bahan itu kayak gimana caranya gitu Kak? Kayak apakah ada solusinya? Gitu. Makasih. Say hi dulu Kak ke Olin. Oh iya. Iya. Say hi to Olin. Hai Olin. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Kak Vivi. Iya, karena kan aku targetnya bukan cepat habis bahan ya. Tapi bagaimana mereka mengerti gitu ya. Jadi kalau buku MHB itu kan bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 ya. Yang pertama itu introduksi, itu juga udah panjang ya. Bisa jadi satu sesi sendiri. Kemudian PA-nya, PA sama PP, penerapan pribadi. Lalu ada yang ketiga itu untuk diskusi. Untuk diskusi, jadi satu bab sebenarnya bisa dibagi 3 kali pertemuan. Nah, saya sih belum pernah mengalami ya, satu anak kelompok kecil itu yang terus-menerus nggak datang, belum pernah mengalami. Ada sih yang dari 4 itu kan akhirnya tinggal 2. Ya jadi ketika mereka berkali-kali nggak datang ya aku tinggalin. Sampai akhirnya aku tahu dia memang nggak mau ikut kelompok kecil lagi. Ya itu jadi dari 4 tinggal 2. Jadi aku juga nggak mau merugikan yang setia. Ya jadi yang setia itu tetap pulang harus dapat firman. Nah itu jadi prinsip yang aku kerjakan. Nah jadi caranya supaya win-win solution adalah satu pertemuan dibagi 3 kali pertemuan, satu bahan jadi 3 pertemuan atau satu bahan jadi 2 pertemuan gitu. Dan ada kalanya ketika minggu depannya aku minta yang minggu lalu datang cerita, minggu lalu apa yang kamu dapat dari introduksi. Nah biasanya nanti dia bagikan baru kita masuk ke PA. Bisa menolong nggak ya Olin ya? Nah, jadi kalau menurutku kalau dia terus-menerus nggak datang ya tinggalin. Berarti itu tanda-tanda memang dia nggak mau ikut kelompok lagi. Oke, terima kasih Kak Vivi. Nah ini terkait AKK juga nih Kak. Ini mungkin pertanyaan dari Swaidu juga. Ada beberapa yang menanyakan kondisi soal AKK. Salah satunya nanya soal cara negur gimana, tapi tadi sempat kebahas juga ya. Kemudian ada juga Kak pertanyaan ini, gimana kalau ternyata kita tuh sebagai PKK adalah orang yang introvert? Gimana kita bisa istilahnya benar-benar berelasi sama AKK atau membangun dinamika kelompok kecil gitu ya. Gimana tuh? Oke, ya introvert gimana ya teman-teman, sebetulnya itu bukan satu hal yang negatif ya. Justru orang-orang introvert ini banyak positifnya ya, karena mereka jauh lebih bisa produktif. Mereka jauh lebih bisa kontrol himself atau herself begitu ya. Walaupun tetap kekurangannya juga ada ya dibandingkan karakter yang lain teman-teman. Yesus pun juga seringkali ya menunjukkan karakter atau sisi-sisi yang introvert. Misalnya habis sibuk pelayanan dia selalu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Bapaknya. Dan dia juga kadang-kadang mengajak murid-muridnya untuk pergi retret dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman pertama be yourself. Ya, tidak ada yang jelek dari seorang ekstrovert. Justru teman-teman perlu untuk menyadari begini teman-teman. Kalau kamu kuat nangkep visi bahwa Tuhan panggil kamu untuk memuridkan generasi ini. Dan tidak ada cara lain selain kamu menginvestasikan hidup kamu untuk membimbing, melatih, memperlengkapi mereka supaya hidup mereka serupa dengan Kristus. Maka kamu akan memuridkan mereka dengan kepribadianmu, dengan keunikanmu. Ya, tentu kamu sudah belajar harus relasional. Orang introvert bisa nggak relasional? Sangat bisa.
Bisa intentional gak? Sangat produktif. Mereka punya banyak waktu untuk memikirkan, merencanakan, mendoakan, memohon anugerah Allah, mengaitkan anugerah Allah dengan potensi-potensi yang mereka miliki sebagai seorang PKK. Mereka punya cukup banyak waktu untuk itu dibandingkan orang ekstrovert. Makanya kalau jadi introvert itu sesuatu modal besar ya untuk kamu bisa memuridkan lebih produktif. Nah cuma mungkin kamu seringkali mengaitkan antara introvert dengan apa? Dengan pembawaan pendiam misalnya. Atau mungkin agak cuek begitu. Nah itu beda lagi teman-teman. Ya itu nggak ngomongin tentang introvert begitu. Ya jadi teman-teman kalau kamu itu pendiam atau cuek teman-teman kamu perlu untuk memahami ya bahwa ajaranmu itu tidak akan mungkin bisa ditiru, dilakukan dan itu mengubah hidup orang secara radikal ya kalau cara hidupmu, teladanmu itu tidak berbicara. Ya, jadi teman-teman orang-orang yang pendiam atau cuek, mereka juga sebetulnya bisa produktif ya kalau mereka menunjukkan teladan hidup yang bisa dicontoh, bisa ditiru sehingga pemuridan mereka akan amat sangat efektif. Tapi pertanyaannya apakah kamu mau memuridkan dengan relasional, invest waktu, banyak waktu untuk one to one, untuk nongkrong sama mereka, untuk mengenal apa yang menjadi kerinduan mereka, kekhawatiran, kecemasan mereka begitu ya sehingga pemuridan kita tentu saja bisa efektif ya itu dari Bang Riko. Silakan Kak Vivi. Kalau aku belajar dari Alkitab sebenarnya yang mengikat hati itu bukan kepribadian, bukan introvert atau bukan ekstrovert, tapi yang mengikat itu kasih. Ya, jadi aku punya adik abnormal ya. Dia peka loh, kapan aku marah, kapan aku sayang, dia peka. Jadi bahasa kasih itu bahasa universal ya. Semua manusia pasti bisa merasakan. Jadi sekalipun PKK-nya introvert, tapi kalau dia kasihnya kuat, pasti adik-adik kelompok kecilnya berasa. Kalian tahu Bang Febian ya? Bang Febian itu dia datang kita kaget gitu. Terus pulang, Febian mana? Udah gak ada. Diam sekali orangnya. Tapi jangan tanya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan sama dia. Itu bisa lama tuh sama dia. Jadi walaupun dia diem tapi kasihnya kuat. Jadi sebenarnya gak masalah sih masalah kepribadian. Tapi kita benar-benar sayang gak sama anak kelompok kecil kita. Nah lalu yang kedua, kalau kita benar-benar sayang sama anak kelompok kecil kita, gak mungkin kita kurang persiapan. Bentuk dari kasih adalah kita maksimal mempersiapkan diri, mendoakan, memikirkan, ini kira-kira ada pertanyaan apa lagi ya untuk mereka bisa trigger mereka itu. Jadi kalau ini menurutku masalahnya bukan introvert, emang dia nggak serius aja gitu, sehingga akhirnya kurang baik dalam mempersiapkan bahan. Itu beda. Yang pertama dengan yang kedua beda. Ya, jadi kalau dia introvert tapi dia benar-benar sayang sama anak kelompok kecilnya, dia benar-benar ingin anak kelompok kecilnya mengalami kemajuan dalam pertumbuhan, pasti salah satu yang dia lakukan adalah dia serius mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri untuk feeding ya, memberi makan anak-anak kelompok kecilnya. Bahkan bukan berhenti sampai di situ, dia pikirin ada momentum apa ya, kamu ikut ya acara ini bagus. Jadi benar-benar mikirin gitu seperti orang tua, mikirin yang terbaik untuk anak-anaknya. Nanti kamu kuliah di sini ya, walaupun orang tuanya cuma tamat SD, ya tapi dia punya visi yang besar untuk anaknya tuh jauh lebih baik dari dia. Nah jadi kalau aku boleh simpulkan, yang mengikat itu bukan kepribadian, jenis kepribadian kita tapi kasih. Dan bukti dari kasih adalah kita persiapan sungguh-sungguh untuk anak kelompok kecil. Thank you Kak.
Nah ini berikutnya mengenai beberapa kondisi yang terjadi juga Kak. Jadi ada banyak yang belum pernah dapat atau ngalamin kelompok kecil tuh seperti apa sih Kak. Jadi mungkin tadi juga ada yang kebingungan gimana ya aku bisa mimpin Kak, lihat teladannya aja enggak. Nah tapi dipercaya nih sebagai PKK. Nah itu ada pertanyaannya di sini, layak dan ideal nggak sih Kak seorang PKK yang tidak dimuridkan secara penuh akan balik memuridkan AKK gitu. Kesannya kita ngasih makan orang lain tapi belum diberi makan atau juga belum punya pengalaman nih sebelumnya di dalam kelompok kecil, apakah boleh atau baik gitu untuk memimpin kelompok kecil gitu Kak, gimana? Memang kalau kita belum punya sesuatu, apa yang bisa kita bagi gitu ya. Seorang kan nggak mungkin bisa jadi dokter kalau dia tidak kuliah di FK kan. Jadi kuliah di FK itu adalah proses untuk dia bisa menjadi dokter. Demikian juga fakultas-fakultas yang lain. Ya kita bisa menjadi ahli sipil kalau kita melewati pemuritan tentang sipil di fakultas gitu. Di situ belajar teori, di situ belajar mempraktekkan ilmu. Sebenarnya demikian juga dengan menjadi pengurus, menjadi pemimpin kelompok kecil. Kalau Roma 12 ayat 1 sih mengajarkan kepada kita bahwa pelayanan itu tidak dimulai dari aktivitas, ya, tetapi pelayanan itu dimulai dari spiritualitas. Jadi sejauh mana kita mengenal Tuhan, ya cuma itu yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang kita urus dan orang-orang yang kita kelompok kecilin. Nah tapi kalau karena kondisi kita dipaksa untuk jadi PKK, padahal sebenarnya kita belum punya banyak, berilah dirimu untuk dipimpin, minta. Mungkin kalau kalian di Jakarta, mintalah senior-senior kalian, kelompok kecilin aku dong. Soalnya ini aku lagi mimpin kelompok kecil, aku nggak tahu harus bagiin apa. Tuh ya, atau self study. Ya banyak tanya sama Bang Alex tuh, itu self study-nya kuat. Jadi tanya tuh. Jadi bisa kita self study, tapi baiknya sih ada gembala ya. Bisa minta senior yang ada di kampus untuk mimpin KTB dari PKK-PKK yang sebenarnya modalnya belum cukup untuk mimpin, minta dipimpin. Harus gitu, karena kalau enggak mau kemana kita bawa adik-adik kelompok kecil kita. Jangan-jangan dalam ketulusan kita menyesatkan mereka gitu. Jadi bagi kalian yang belum cukup modalnya untuk memimpin kelompok kecil atau jadi pengurus, cepet-cepet deh minta sama senior kalian, alumni kalian, Kak tolong saya di KTB-in. Atau kalau seniornya nggak ada, minta staff. Saya mau dong di KTB-in gitu ya. Oke, setuju dengan Kak Vivi teman-teman. Kalau mau dikatakan ideal atau enggak, ya tentu saja tidak ideal. Ya, tetapi kalau memang kondisi menuntut kita untuk memimpin sedangkan kita tidak dimuridkan, yang penting begini teman-teman, kamu menyadari bahwa kamu mendapatkan visi panggilan untuk memuridkan di kampus saat itu. Dan tentu saja orang yang mengalami mendapatkan visi itu mereka yang sudah lahir baru, mereka yang sudah mengalami pendamaian dengan Allah sehingga mereka peka dan sensitif dengan kebutuhan kampus. Nah teman-teman tadi Kak Vivi juga sudah menyarankan kalau memang kamu terpaksa harus memimpin sementara kamu sendiri tidak dipimpin, ya kamu juga bisa datang mungkin ke PMKJ, lalu kamu bisa tanya dinamika apa yang terjadi di dalam pemuridan yang ada, kamu bisa mungkin gaul, main, nongkrong, makan, sharing, berbagi hidup dengan pengurus-pengurus PMKJ sehingga itu juga bisa menjadi komunitas rohani. Ya, lalu ketika datang Bible study, kamu ikut. Kalau dulu, sekarang saya nggak tahu apakah masih ada kelompok PA tetap. Sekarang udah. Oh belum ada ya. Nah dulu saya itu sempat ya ikut kelompok PA tetap dan salah satu PPA saya tuh Bang Abe, ya padahal beda cuma satu angkatan, ya dan itu menolong saya ya waktu kualitas PA di kampus tidak baik, ya kualitas pemuridan kurang baik, saya mendapatkan bekal modal ya untuk memperlengkapi saya melayani di kampus itu di
PMKJ. Saya sangat berhutang dengan pelayanan dari Bang Abe, kakak-kakak yang waktu itu yang memberikan hidup mereka, waktu mereka untuk tanda kutip ya, memuridkan orang-orang yang seperti saya dan juga teman-teman yang lain yang mungkin dari pemuridan yang kurang oke. Walaupun saya dari pemuridan yang baik begitu ya, tetapi sedikit sekali pemuridan yang berkualitas waktu itu di UKI. Sehingga saya dapat banyak manfaat ya ketika bersekutu dengan teman-teman kampus-kampus yang lain. Itu mungkin salah satu hal yang bisa saya bagikan. Thank you. Oke, thank you Bang Riko dan Kak Vivi. Ya jadi teman-teman memang idealnya sebaiknya memang dipimpin juga atau terlibat dalam satu kelompok kecil. Tapi kalau sampai saat itu belum ada, misalnya teman-teman juga usaha nyari, ini siapa ya mau kelompok kecilin aku, mungkin kamu udah cari ke penilik, senior atau bahkan sampai staff. Tadi Kak Vivi juga menawarkan satu solusi lain, self study. Salah satunya gimana? Ya salah satunya adalah rajin-rajin dulu datang PMKJ sembari nunggu PKK gitu kan. Ataupun kesempatan persekutuan di kampus, PJ ataupun ada PA kelompok, nah itu hadiri aja dulu untuk kita terus memperlengkapi diri. Sambil terus didoakan sampai akhirnya ada yang memang bisa untuk memimpin kita sebagai PKK. Oke, teman-teman itu aja diskusi kita sore hari ini. Oke, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan datangi kakak-kakak berkalung putih ataupun yang jadi pembicara di buku acara. Tapi kita mau dengar closing statement dari pembicara kita terhadap dari apa yang sudah kita diskusikan, dari pertanyaan teman-teman. Closing statement boleh dari Bang Riko dulu, silakan. Oke, ya teman-teman kita tidak punya semua jawaban, tetapi kita punya pengalaman iman. Ya bersama dengan Tuhan, kita punya kasih Kristus yang sudah kita alami, maka bagikan itu. Ya, bagikan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan, tuntunlah orang di dalam pengajaran yang sudah kamu nikmati sebelumnya dan kamu akan melihat ya bagaimana mereka akan mengalami perubahan hidup yang radikal, mereka akan belajar selangkah demi selangkah hidup serupa dengan Kristus. Itu pemuridan. Seperti yang tadi aku sampaikan, pemuridan itu lifelong commitment ya, komitmen seumur hidup. Kalau boleh cerita, sebenarnya perintisan pelayanan siswa mahasiswa di daerah-daerah itu bukan dimulai dari staff, tapi dimulai oleh alumni. Alumni yang waktu mahasiswa, waktu siswa menikmati dimuridkan, kelompok kecil, jadi pengurus, jadi PKK. Ketika Tuhan menempatkan dia di daerah-daerah yang belum ada persekutuan siswa, belum ada persekutuan mahasiswa, maka kasih karunia amanat agung itu bekerja begitu rupa sehingga akhirnya dia memberi diri untuk memimpin kelompok kecil siswa, memimpin kelompok kecil mahasiswa. Dan akhirnya setelah makin banyak siswa, makin banyak mahasiswa yang bertumbuh, baru dirasakan perlunya staff. Ya banyak sekali perkantas-perkantas di daerah itu dimulai dari alumni. Alumni yang benar-benar menghidupi bahwa pemuridan itu adalah lifelong commitment. Dan jangan takut, Matius 28 itu ditutup kepada mereka yang setia mengambil bagian dalam pemuridan. Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan Yesus akan menyertai sampai akhir zaman. Amin. Ya, tepuk tangan lagi buat Bang Riko dan Kak Vivi. RKKJ 2023. Oke, silakan duduk. Kak Vivi, kami persilakan untuk menutup di dalam doa. Ya Tuhan, sebenarnya yang menaruh beban dan kerinduan di hati kami untuk mengambil bagian dalam pemuridan adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang membuat kami tetap semangat dalam segala situasi untuk terlibat dalam pelayanan pemuridan, menikmati dimuridkan, menikmati memuridkan. Dan kami berdoa, kiranya kasih karunia yang bekerja di hati kami ini Tuhan terus pelihara, sehingga sekalipun kami pulang dari RKK Jakarta, beban untuk terus terlibat dalam pemuridan itu tetap Tuhan kerjakan di hati kami. Dan Tuhan sendiri yang akan menyediakan segala yang kami perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Retret apa yang kelompok kecil Jakarta? RKKJ 2023 menjadi saksi bagi kerajaanmu.
Persilakan duduk lagi teman-teman. Teman-teman, talk show ini gak akan berjalan dengan baik tanpa ada dibantu oleh moderator kita yang sangat hebat sekali, Kak Evin. Kita berikan aplaus. Kita sama-sama bilang yuk, 1, 2, 3. Terima kasih Kak Evin, kita sama-sama bilang ya, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Evin. Dan kita juga dibantu oleh 2 narasumber yang sangat hebat dengan pemaparannya yang sangat membantu kita. Dan kita akan memberikan apresiasi kepada Kak Vivi. Aku boleh minta Kak Vivi maju ke depan. Nanti boleh di tengah, tolong dibantu ya. Kak Vivi di tengah, oke. Foto dulu, kita sambil berikan aplaus teman-teman. Terima kasih banyak Kak Vivi. Sama-sama kita bilang bareng-bareng ya, terima kasih Kak Vivi. 1, 2, 3. Wes. Ya, kemudian narasumber kita yang kedua ada Bang Riko yang baru banget datang dan mungkin nanti akan langsung balik lagi ya Bang ya. Jadi sangat jauh perjalanannya dan minta kesediaan lagi untuk Bang Riko maju ke depan dan oke, kita boleh berikan aplaus teman-teman. Kita bilang bareng-bareng ya, terima kasih Bang Riko. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Riko. Oke.